Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dialektika karita, khususnya Anda para pejuang SNBP ITB dimanapun berada. Kampus ITB adalah kampus impian para siswa. Kampus ini menjadi rujukan sains dan teknologi dan memiliki reputasi nasional dan internasional. ITB sendiri di SNBP ini membuka 20 lebih program studi di kampus Bandung, Jatinangor, dan Cirebon. Tapi ingat, SNBP ITB bukan jalur spekulasi. Ini jalur menilai konsistensi, rekam jejak, dan pilihan yang sadar. Masuk ITB bukan cuma soal nilai tinggi, tapi soal pilihan yang tepat. Untuk itu, tonton video ini sampai habis karena di sini akan dibongkar prodi ITB mana yang paling ketat, paling realistis, dan paling strategis untuk Anda. Nah, sahabat dialektika, dari data peminat di 2026 dan daya tampung di tahun 2025 itu terlihat bahwa rasio persaingan terendah sekitar 1:3 dan rasio tertinggi bisa mencapai 1:26 bahkan lebih. Artinya satu kursi bisa diperebutkan oleh 3 orang, tetapi juga bisa diperebutkan oleh lebih dari 25 orang. Ini mengapa kita akan membahas program studi SNBP di ITB ini ke dalam 3 zona persaingan, yang rendah, sedang, dan tinggi. Nah, sahabat dialektika, di zona persaingan rendah, zona ini memiliki rasio relatif lebih longgar, umumnya di bawah 1:7 ya. Contohnya di FITB atau Ilmu dan Teknologi Kebumian, FSITH Sekolah Ilmu Teknologi Hayati baik itu Sains dan Rekayasa di FMIPA, dan FSRD di kampus Cirebon. Namun perlu diluruskan satu hal, bahwa persaingan rendah bukan berarti kualitas rendah. Prodi-prodi ini tetap menuntut rata rapor sekitar 83-90 dan kekuatan mapel inti seperti matematika, fisika, biologi, dan seni. Khusus untuk FSRD dan SAPPK, yakni Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan, portofolio bukan pelengkap, tetapi penentu utama. Jadi ada 2 yang mewajibkan portofolio itu di FSRD dan SAPPK. Tanpa portofolio yang kuat, nilai rapor tinggi pun sering tidak cukup. Nah, kita sekarang ke zona persaingan sedang. Zona ini adalah wilayah strategis bagi banyak siswa nih. Rasionya berkisar antara 1:7 sampai 1:11. Seperti di STAI, Sekolah Tinggi Elektroinformatika Rekayasa. Dan ini memiliki persaingan di 1:9,5 atau anggaplah pembulatan di 1:10 ya. Dengan rata rapor itu 88-93 dengan mapel intinya matematika fisika. Kemudian ada di STAI, di FTI Sistem dan Proses, ada di FTSL di Fakultas Teknik Fakultas Teknik Lingkungan, Sipil Lingkungan, dan SAPPK Bandung dan Cirebon. Beberapa prodi kampus Cirebon di zona ini ITB sangat menekankan konsistensi nilai rapor, bukan lonjakan sesaat, jadi yang fluktuatif. Juga kesesuaian mapel ini dengan prodi itu seperti yang terlihat di tabel Misalnya di FTISP, Teknologi Industri Sistem dan Proses, ini mapel intinya ada di matematika dan fisika. Di teknik, matematika, fisika harus kuat. Di lingkungan FTSL, ini ada kimia, biologi yang relevan. Di arsitektur itu ada matematika, geografi, dan seni harus seimbang. Di zona ini sering menjadi jalur realistis bagi siswa yang berprestasi strategis Berikutnya di zona persaingan tinggi,
Inilah zona elit ITB, bisa disebut demikian ya. Jadi ada prodi apa saja di sini? Ada STAI komputasi, yaitu di Sekolah Tinggi Elektro Ilmu Informatika dan Komputasi ya. Ini kemudian ada di SBM di kampus Bandung, ada di FTTM yang pertambangan dan mineral itu, ada farmasi, rekayasa industri. Ini memiliki rasio di atas 1:13, bahkan hingga 1:26. Ciri khas zona ini, rata rapornya 90 ke atas. Dominasi nilai mapel inti, rekam prestasi akademik yang jelas. Ini perlu disampaikan secara jujur kepada siswa dan orang tua, bahwa zona ini bukan hanya soal pintar nih, tapi soal kesiapan dan rekam jejak. Nah, cara membaca tabel yang disajikan di video ini, ada 3 kesalahan umum nih. Terlalu fokus pada nama besar prodi, terus mengabaikan mapel inti ya. Padahal ada nih di video ini, menganggap semua prodi ITB sama sulit tembusnya. Padahal tabel ini menunjukkan bahwa rapor relevan lebih penting daripada rapor sementara ya. Strategi pemilihan bisa lebih menentukan daripada ambisi semata. Nah, ITB lagi-lagi tidak mencari siswa yang paling sempurna, yang paling sesuai tetapi yang paling sesuai dan bidangnya. Untuk siswa, pilihan prodi yang selaras dengan kekuatan Anda bukan sekadar gengsi. Untuk orang tua, pendampingan terbaik adalah memberi arah, bukan tekanan. Ingat, dengan memahami data ini, kita tidak sedang menurunkan mimpi, tapi kita sedang meningkatkan peluang. Nah, untuk itu ikuti terus bedah daya saing dan peluang PTN di video berikutnya. Untuk itu silakan subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.